Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ligar Muhammad Nidal dari AGH2C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kultur jaringan pisang. Pisang merupakan salah satu jenis buah-buahan yang banyak digemari karena rasa dan kandungan nutrisinya. Selain itu, pisang juga dapat dijadikan beragam olahan dan mudah untuk dikonsumsi. Hal-hal itulah yang membuat pisang banyak diminati. Karena banyaknya peminat ini, maka diperlukan banyak bibit pisang yang bermutu untuk memenuhi permintaan tersebut tentunya. Pisang sendiri dapat diproduksi melalui anakannya, akan tetapi menurut Aspira anakan pisang hanya dapat menghasilkan sekitar 5 hingga 7 anakan saja. Selain itu, untuk ketinggian dan kualitasnya pun tidak seragam, tidak sama dengan induknya. Nah, dengan kultur jaringan, masalah ini akan dapat dipecahkan karena dengan kultur jaringan maka eh, kualitasnya akan sama dengan indukannya. Kultur jaringan adalah teknik dalam bioteknologi yang digunakan untuk memperbanyak tanaman secara aseptik dalam laboratorium. Teknik ini melibatkan pertumbuhan fragmen kecil jaringan tanaman seperti tunas, daun, atau batang dalam kondisi yang terkontrol yang mencakup nutrisi yang tepat, hormon tumbuh, cahaya, dan suhu yang optimal. Oke, media. Media kultur jaringan menyediakan berbagai keperluan tanaman untuk dapat hidup dan tumbuh, seperti makronutrien, mikronutrien, karbohidrat, vitamin, dan hormon tumbuh lainnya. Media itu ada dua, yaitu padat dan cair. Dalam kultur jaringan pisang biasanya digunakan media padat. Media padat ini biasanya dibuat menggunakan agar, kemudian nutrisi yang berbentuk garam, lalu bisa juga dengan larutan stok, dan hormon tumbuh. Kemudian komposisinya ini nanti akan tergantung pada jenis tanaman yang akan ditanam dan tujuan dari penanamannya. Contohnya jika untuk diperbanyak kembali maka akan ditambahkan zat PT sitokinin untuk menumbuhkan tunas. Tahapan kultur jaringan. Pertama ada inisiasi, yaitu persiapan alat dan bahan, explant, dan lain-lain. Kemudian ada sterilisasi, nanti ada sterilisasi alat, sterilisasi explant, media, dan nanti setelah itu ada penanaman. Setelah penanaman dilakukan multiplikasi tunas atau subkultur, lalu diaklimatisasi. Studi kasus. Pada studi kasus ini kita akan mengambil dari jurnal dengan judul Modifikasi Media dan Periode Subkultur pada Kultur Jaringan Pisang Talas. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada explant pisang talas, media kultur MS, kemudian ada ZPT sitokinin, yaitu TDZ dan BAP, kemudian ada steril line untuk mensterilkan alat dan bahan, terutama untuk explant, dan ada agar dan ada aquades. Pengumpulan data ini dilakukan dengan rancang acak lengkap dengan dua faktor yang diuji secara bersamaan, yaitu yang faktor pertama modifikasi media kultur. Ada M1 yaitu hanya menggunakan MS, ada M2 menggunakan MS ditambah dengan BAP sebanyak 0,5 mg, ada M3 MS ditambah TDZ sebanyak 0,04 mg, lalu ada M4 MS ditambah TDZ sebanyak 1,5 mg, dan ada M5 setengah MS ditambah TDZ 1,5 mg. Kemudian ditambah lagi dengan BAP 1,0 mg. Kemudian terakhir ada M6 setengah MS ditambah vitamin, kemudian ditambah BAP 5 mg, dan ditambah air kelapa 150 ml. Lalu ada faktor kedua, yaitu periode subkultur, yaitu ada S1 subkultur yang dilakukan pada 6 minggu setelah tanam, dan ada S2 yaitu 10 minggu setelah tanam. Dan variabel yang akan diamati yaitu saat munculnya tunas, saat muncul tunas, jumlah tunas, saat muncul akar, jumlah akar. Hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat dilihat dari diagram di samping itu, menunjukkan bahwa kombinasi media MS dengan periode subkultur 10 minggu setelah tanam menghasilkan pembentukan tunas pisang yang paling cepat, hanya dalam rata-rata 4,67 hari setelah subkultur. Media MS kaya akan nutrisi,
seperti hara, makro, dan mikro, karbohidrat, vitamin, dan asam amino yang mendukung pertumbuhan tanaman. Selain itu, eksplan bonggol pisang talas sudah memiliki calon mata tunas, sehingga dengan pemberian media MS saja sudah cukup untuk merangsang pembentukan tunas. Hasil ini menegaskan bahwa media MS dengan periode subkultur 10 minggu setelah tanam memberikan hasil terbaik dalam mempercepat pertumbuhan tunas pada kultur jaringan pisang talas. Dan di jumlah tunas. Pada jumlah tunas ini analisisnya menunjukkan bahwa interaksi antara modifikasi media dan periode subkultur mempengaruhi saat munculnya tunas pada eksplan pisang talas. Media MS dengan penambahan BAP 0,5 mg per liter atau M2 menghasilkan rata-rata jumlah tunas tertinggi yaitu 2,75 buah tunas. Hal ini disebabkan oleh pengaruh pemberian zat PT sitokinin yang berperan dalam pembelahan sel dan diferensiasi tunas. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pemberian BAP dengan konsentrasi rendah sudah cukup untuk merangsang pertumbuhan tunas. Oleh karena itu, penggunaan media MS dan penambahan BAP 0,5 mg per liter dapat meningkatkan pembentukan tunas pada kultur jaringan pisang talas. Dan saat muncul akar, dari diagram samping dapat dilihat hasilnya menunjukkan bahwa tidak berpengaruh nyata terhadap saat muncul akar pada eksplan pisang talas. Akan tetapi rata-rata muncul akar yang lebih cepat terlihat pada perlakuan dengan MS dengan penambahan BAP 0,5 mg dan periode subkulturnya 10 minggu atau faktor M2S2, di mana rata-rata akar muncul adalah setelah 8,17 hari setelah subkultur. Eksplan yang telah memiliki tunas cenderung membentuk akar lebih cepat, karena oksin endogen yang dihasilkan pada tunas dapat merangsang pertumbuhan akar. Kandungan kalsium yang tinggi dalam bonggol pisang juga diduga menjadi faktor yang mempercepat pertumbuhan akar. Dan jumlah akar. Hasil analisis ragam di samping ini menunjukkan bahwa hanya perlakuan tunggal modifikasi media yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah akar pada eksplan bonggol pisang talas. Pertumbuhan akar pada medium S tanpa ZPT lebih cepat daripada pertumbuhan tunas pada minggu ketiga dan keempat setelah subkultur. Namun perlakuan lainnya M3, M4, M5, M6 dalam periode subkultur 6 dan 10 minggu tidak menunjukkan pembentukan akar hingga 4 minggu setelah subkultur. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan konsentrasi tiduzuron dapat menghambat pembentukan akar. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa media MS dengan periode subkultur 10 minggu setelah tanam dapat memberikan saat muncul tunas tercepat yaitu 4,67 hari setelah subkultur, serta saat muncul akar tercepat pada perlakuan media MS plus BAP 0,5 mg dengan periode subkultur 10 minggu setelah tanam, yaitu 8,17 hari setelah subkultur. Media MS plus BAP 0,5 mg dengan jumlah tunas yaitu 2,75 buah dan jumlah akar terbanyak pada media MS dengan jumlah akar yaitu 3,25 buah. Dari studi kasus tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa komposisi dari media ini akan mempengaruhi seperti apa pertumbuhan pada tanaman tersebut, sehingga nantinya komposisi ini akan tergantung pada tujuan dari penanamannya. Jika akan diperbanyak lagi, maka di subkultur dan yang ditambahkan pada media itu adalah zat ZPT atau hormon sitokinin. Dan jika ingin untuk dibesarkan, maka menggunakan zat PT auksin untuk membantu pertumbuhan akar. Sekian, terima kasih. Presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.